Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Haidar Akmal Al-Fikri dengan NIM 22846006. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mereview buku dengan berjudul Quiet karya Susan Cain. Melanjutkan bacaan yang sebelumnya di bab 9, sekarang melanjutkan ke bab yang 10 pada bagian keempat yang berjudul Gap Komunikasi. Bagaimana cara berbicara kepada anggota dari tipe yang berlawanan. Jadi pada bab kali ini kita akan mendengarkan cerita Susan Cain yang menceritakan hubungan antara pasangan yang bernama Emily dan Greg. Pasangan suami istri yang memiliki kepribadian yang berbeda, di mana Emily memiliki kepribadian introvert dan juga Greg memiliki kepribadian yang ekstrovert. Pada bab kali ini, bab 10 ini dibuka dengan sedikit quotes dari Carl Jung. Pertemuan dan dua kepribadian itu seperti kontak antara dua zat kimia yang berbeda. Jika muncul sebuah reaksi, keduanya berubah. Nah, jadi pada bab kali ini diceritakan sepasang suami istri pasutri bernama Emily dan Greg, di mana Emily memiliki kepribadian introvert dan juga Greg yang memiliki kepribadian extrovert, di mana Emily ini lebih suka memiliki waktu-waktu yang berkualitas bersama pasangannya, sedangkan Greg ini lebih suka menghabiskan waktu bersama teman-temannya dalam kelompok yang lumayan besar gitu. Jadi diceritakan pada suatu malam itu Greg dan Emily kepikiran untuk mengadakan makan malam intimate antara ia dan suaminya. Tetapi Greg memiliki rencana yang berbeda, yaitu mengadakan pesta makan malam di rumahnya bersama teman-teman kantornya yang cukup banyak, lebih dari 20 orang, yang membuat jika diadakan pesta tersebut, Emily akan menguras banyak energinya untuk bertemu orang-orang banyak. Jadi karena sebuah hal tersebut sering dilakukan oleh Greg, di suatu waktu Emily pecah atau kesal dengan Greg karena ia merasa ia tidak dimengerti oleh Greg bahwa ia tidak suka bertemu orang banyak. Dan jika hal tersebut sering terjadi juga, atau protes Emily sering terjadi juga kepada Greg, dan Greg juga pada saat Emily mengungkapkan hal tersebut, ia langsung ngegas, berbicara dengan nada tinggi, menyebutkan bahwa Emily ini antisosial. Dinilai secara tiba-tiba dengan dibentak dan juga nada marah. Emily terkejut, merasa bahwa dirinya tidak se-antisosial itu. Ia memang orang yang sosial, bisa berinteraksi gitu ya, tapi untuk disebutkan antisosial, Emily cukup tidak menerima hal yang disebutkan oleh Greg tersebut. Jadi Susan Cain menawarkan bagaimana solusinya. Singkat cerita, ini hanya menceritakan bagaimana pasangan suami istri menyelesaikan masalah yang berbeda kepribadian ya. Susan Cain memberikan contoh lain bagaimana John bisa bertahan dalam pernikahannya selama 25 tahun bersama istrinya Jennifer yang mudah marah bahkan di setiap harinya. Ia mewawancarai John bagaimana ia bisa bertahan selama 25 tahun bersama Jennifer. Di suatu pagi ketika bangun tidur, Jennifer bisa saja marah melihat dapurnya berantakan atau banyak yang kotor karena semalam John tidak sempat membersihkan dapurnya, sedangkan itu tugas John gitu ya. Lalu yang diteriakan oleh Jennifer kepada John adalah, lihat dapur ini kotor, saya tidak suka, dengan nada yang tinggi, dengan nada marah yang sepertinya jika posisi tersebut diisi oleh Emily juga, John pasti akan menghindar atau tidak mencoba mengerti apa yang dikatakan oleh Jennifer gitu, karena John sudah berpengalaman mungkin ya, dan juga bisa merelakan atau
mengikhlaskan atau merendahkan egonya. Jadi ia berusaha untuk mengerti bahwa yang dikatakan oleh Jennifer itu bukan hanya saya tidak suka dapur ini kotor, tetapi ia memerlukan bantuan yang menunjukkan rasa cintanya. Di sini disebutkan seperti itu bahwa John berpikir positif saja terhadap apa yang diungkapkan oleh Jennifer. Sebenarnya John berpikir bahwa sebenarnya Jennifer itu tidak ingin mengatakan hal kasar tersebut, hanya saja memang itu terjadi secara instan dan spontan gitu ya. Jadi John selama beberapa tahun juga sudah memaklumi dan mengerti apa yang dirasakan oleh Jennifer. Nah, di sini juga disebutkan bahwasanya orang yang introvert itu ia kan lebih cenderung berbicara dengan nada yang rendah, suara yang kecil, tidak dengan nada yang tinggi gitu ya. Bahkan kadangkala suaranya lurus aja gitu, lempeng. Jadi sedangkan ekstrovert itu ia berbicara dengan nada yang menunjukkan keceriaan. Ya pokoknya mengekspresikan dirinya lah gitu ya. Nah, kembali lagi ke kasus Emily dan Greg. Di sisi ini sebenarnya Greg itu mengharapkan Emily untuk muncul gitu, untuk menaikkan nadanya atau mengungkapkan ekspresinya atau menunjukkan kekesalannya dengan nada yang tinggi gitu. Tetapi pada saat itu Emily memakai dengan nada lempeng, dengan nada lurus, sehingga Greg seolah-olah merasa tidak diperhatikan gitu, seolah-olah tidak dipedulikan Greg itu. Sedangkan ekstrovert ya menginginkan lawan bicaranya itu lebih siap bertempur gitu jika ada masalah yang terjadi, karena ekstrovert merasakan bahwa konflik itu adalah sebuah komunikasi untuk mengetahui satu sama lain apa yang dirasakan oleh satu sama lain. Sedangkan introvert itu sendiri kan biasanya lebih menghindari suatu konflik gitu ya. Jadi Emily juga merasa bahwasanya ia terlalu diadili untuk disebutkan antisosial oleh Greg gitu. Kemudian penelitian lain dari psikolog bereksperimen atau mencari relawan sebanyak 52 orang wanita, di mana 26 orang introvert dan juga 25 lainnya ekstrovert. Ia memasangkan antara introvert dengan introvert. Ia memasangkan 2 orang antara introvert dan introvert, ekstrovert dan ekstrovert, dan juga introvert dan ekstrovert. Dalam 2 atau 3 kesempatan gitu. Dalam 2 kesempatan berarti ya, ketika introvert dengan introvert disampingkan atau berikan waktu berdua untuk mengobrol hal-hal yang diinginkan selama 10 menit. Orang introvert lebih berfokus pada pendalaman topik. Jadi dalam 10 menit itu ia hanya membahas 2 topik tetapi sangat mendalam. Sedangkan ekstrovert dengan ekstrovert ia lebih membahas hal-hal sederhana namun meluas gitu. Seperti halnya memiliki barang baru atau apa gitu ya. Sedangkan introvert kan lebih ke kegiatan sehari-harinya bagaimana dan lebih mendalam lagi. Kemudian bagaimana ketika introvert dan ekstrovert disatukan, ternyata profesor ini, psikolog yang memiliki eksperimen ini, dia cukup kagum bagaimana ternyata introvert dan ekstrovert itu bisa saling memahami, bisa saling menghargai gitu. Justru dia merasa bahwa hubungan yang orang ekstrovert dan introvert itu bisa lebih lekat, bahkan lebih saling melengkapi seperti itu. Maka dari itu
Solusi yang ditawarkan oleh Susan Cain pada permasalahan Emily dan Greg ini, sebenarnya Greg harusnya bisa lebih meredam emosinya, meredam amarahnya gitu. Jadi pada saat dia bercekcokan dengan Emily itu, sebaiknya ia tidak terus mengeluarkan kata-kata yang menyakiti Emily. Coba saja untuk memiliki waktu sendiri, mengambil waktu sendiri untuk memikirkan apakah ia perlu untuk berbicara seperti itu atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu. Jika perlu, maka sampaikan dengan cara yang lain untuk tidak menyakiti Emily. Misalnya, yang sebelumnya ia mengucapkan antisosial, coba ia sebutkan bahwa bagaimana jika akhir pekan nanti kita cari waktu berdua untuk melakukan makan malam intimate gitu, seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya tidak menyakiti seorang introvert gitu. Dan yang seharusnya dilakukan Emily pun mengimbangi Greg, sebagaimana ia pun sebenarnya perlu banget ya, sangat perlu untuk mengeluarkan emosinya gitu, untuk mengeluarkan perasaannya, mengekspresikan apa yang dirasakannya. Jadi untuk solusinya bagaimana pada keadaan tersebut jangan dibuat permasalahan atau konflik terlebih dahulu, kemudian dapat didiskusikan bagaimana untuk solusinya. Masalah dapat terpecahkan bagaimana mereka mendiskusikan bagaimana jika pelaksanaan dari pesta makan malam ini tidak dilaksanakan dengan satu meja bundar yang besar gitu. Jadi terlalu ada pusat perhatian di sana. Ketika salah seorang berbicara akan diperhatikan oleh banyak orang. Bagaimana jika dilakukannya oleh beberapa meja atau beberapa tempat yang dilakukan oleh beberapa orang. Jadi semua orang memiliki obrolan masing-masing di meja yang berbeda seperti itu. Sehingga Emily dan Greg juga memiliki waktu bersama untuk menikmati makan malam tersebut secara intimate. Nah, mungkin itu yang berada di bab 10 memang hanya menceritakan bagaimana permasalahan hubungan pasangan suami istri yang introvert dan extrovert, dan juga bagaimana solusinya. Ini mendekati akhir dari buku Quiet ini, yang dimana nantinya akan terus menemukan benang merah bagaimana perbedaan dari introvert dan juga extrovert ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.